Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang UAS dari struktur data dan algoritma. Baik, untuk data diri dari kami. Kemudian ada 3 topik dari soal UAS. Yang pertama itu tree, kemudian hash dan graph. Jadi saya mengambil graph. Jadi graph sendiri salah satu dari data struktur, di mana secara definisi merupakan data struktur yang memiliki atau kumpulan dari node, di mana node ini memiliki data yang terkoneksi dengan node lain. Jadi antara node ini memiliki data dan masing-masing memiliki koneksi antara data tersebut. Misalkan kita ambil contoh dari Facebook, di mana semua itu adalah contoh daripada node, di mana user, foto, album, event, group, page, comment, story, video, link, dan lain-lain itu dikoneksikan antara node. Jadi relationship antara edge ini maksudnya dari satu node ke node lain itu dinamakan edge. Jadi foto kita bisa saja di tag oleh orang, jadi saat kita menekan terlink dengan data dari orang tersebut yang kita tag. Jadi di sini ada contohnya. Misalkan profil kita ini, profil kita. Nah, ini di tag sama orang, misalkan fotonya sama-sama. Nanti kita bisa lihat walaupun berbeda profil, kita sama-sama bisa melihat foto tersebut. Ataupun pada acara tersebut kita share ke orang lain, padahal itu satu foto yang sama tapi semua orang bisa melihat. Itu salah satu contoh penerapan dari graph ini. Kemudian lanjut. Nah, terminologi atau istilah-istilah yang ada di graph itu ada 3 yang saya garis bawahi, yaitu agency. Maksud dari agency ini vertex yang terhubung. Jadi vertex ini penghubung antara node. Misalkan di gambarnya ada node 0, 1, 2, dan 3. Di mana masing-masing itu mempunyai hubungan atau relasi dengan yang lain, disebut dengan agency vertex. Kemudian ada path. Path ini jalur dari misalkan node 0 ini memiliki data. Nah, jalurnya dia bisa kemana saja. Jadi 0 ini path-nya bisa ke 1, bisa ke 2, dan bisa ke 3 secara langsung. Sedangkan path yang 1 atau node yang 1, path-nya hanya bisa ke 2 dan ke 0. Dia tidak bisa ke 3 karena tidak dihubungkan oleh agensi tadi. Jadi path-nya dia hanya ke 0 dan ke 2. Kemudian ada direct graph. Nah, direct graph ini maksudnya apa? Kita hapus dulu. Di mana edge atau penghubung antara U dan V. Maksudnya U itu node-nya tadi dan V itu vertex-nya. Jadi dimaksud dengan direct graph ini, dia mempunyai hubungan antara dengan yang lain. Jadi yang dimaksud dengan direct graph ini dihubungkan dengan arah panah. Jadi misalkan tadi kan sudah ada path-nya jalurnya. Kemudian petunjuk dari arahnya kemana itu biasanya dikasih arah panah. Ini maksud dari direct graph ini. Itu jalur-jalurnya. Kemudian kita ke slide berikutnya. Ada operation dari graph.
ada contoh yang kita lihat tadi, petnya itu, jalurnya. Kita lihat 0 di sini, dicontohkan 0. Jadi 0 ini bisa ke 1, bisa ke 1. Ini kita gambar panah. Kemudian 0, perjalanannya dari 0 ke 1. Jadi ini titik awal ini 0. Dia ke 1, kemudian dia ke 2. Kemudian seandainya bisa disambungkan, dia juga bisa ke 3. Ataupun bisa begini, disambungkan. Nah, sedangkan yang satu note 1 itu dia hanya bisa ke 2 dan ke 0. Nah, jadi kalau di gambarnya ini yang satu ini ke note yang paling rendah dulu. Jadi dia ke 0 dulu, kemudian dia ke 2. Nah, istilahnya itu traversal. Jadi dia kemana dulu? Ke note 1. Note 1 ini petnya kemana aja bisanya, atau jalurnya kemana aja. Dia bisa ke 0 dan bisa ke 2. Jadi didahulukan, kalau dilihat dari diagram ini, dia mendahulukan angka yang paling bawah dulu. Kemudian ada 2 jenis dari Grab atau operasi dari Grab sendiri. Ada BFS dan DFS. Nah, di sini kita lihat BFS itu singkatan dari Breadth First Search. Jadi kita bisa lihat di contohnya ini, Breadth First Search. BFS ini dia membuat atau melakukan traversal antara level ke level. Jadi dia, ini contoh dari BFS, kita bahas yang BFS dulu. Dia levelnya atas dulu, setelah komplit di atas baru turun ke bawah lagi pengecekan. Kemudian setelah ini selesai baru ke bawah, ke ujungnya. Jadi selesaikan level by level, baru ke ujungnya, finish di sini. Finish. Nah, bedanya antara BFS dan DFS, kita lihat. Kalau DFS, Depth First Search, kepanjangan dari DFS tadi, Depth First Search, dimana untuk build atau traversal itu secara dia mengecek dahulu sejauh mana ujungnya, kemudian kembali ke level yang lebih rendah. Jadi ini contoh, ini kita lihat ini angka 8 ya. Angka 8 dia ke A dulu, ini 1. Terus kemudian ke D 2. Kemudian ke G. Setelah selesai, maka dia baru kembali ke node yang lain yang di atas levelnya. Dicek. Kemudian setelah selesai, node yang 3 ini saya tandain dengan warna yang lain. Nah, ini. Oke. Nah, ini dulu diselesaikan. Kemudian ke sini. Kemudian setelah itu selesai, ke F dan C. Jadi dimulai dari kiri dulu. Kalau dilihat dari diagram. Ke sini. Kemudian ini selesai, baru ke ujungnya dari node itu. Nah, perbedaannya atau pengaplikasian dari ini semua,
Salah satunya perbedaannya dari ini semua, salah satunya yaitu tipe data yang akan kita ambil atau yang akan kita cari jika memerlukan jika sumbernya itu lebih dekat dari tempat awal atau tempat pertama, node pertama ke sumber, dari sumber source ke tujuan atau destinasi istilahnya, itu lebih efektif memakai BFS karena dia mengecek dari satu level ke level lainnya. Siapa tahu misalkan di B ini tempatnya, tapi kalau misalkan pakai DFS dia harus ke bawah dulu baru kembali ke atas untuk mengecek. Jadi memiliki waktu yang berbeda untuk menemukan tujuannya atau destinasinya. Kemudian kalau misalkan source atau sumber ini jauh dari tujuan, itu memakai DFS. Itu kelebihan dari DFS, dia lebih cepat menemukan jika sumbernya itu jauh dari source atau sumbernya itu terletak jauh dari tujuannya. Jadi ini DFS, misalkan tujuannya di F, tujuannya di F ya, betul, tujuannya di F. Ini kalau misalkan pakai DFS, dia bisa langsung ngecek ke bawah, kemudian ke atas ini ya jalurnya. Setelah ke atas dia langsung ke sini. Jadi yang dilewatin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau BFS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebetulan sama untuk posisinya. Tapi seandainya itu dia di G, kita carinya di G, kita yang mau dicari itu di G, sama-sama kita mau nyari di G, maksudnya letak dari destinasinya kita di G. Dilihat dari traversalnya ini, dia ke 1 dulu baru ke 2, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia 7 baru sampai. Kalau di DFS itu dia memiliki 1, 2, 3, 4. Dia hanya butuh 4 node yang dilewati untuk menemukan titik G itu. Baik, itu tadi untuk penjelasan dari Grep. Ada beberapa istilah dan cara operasinya. Kemudian ada 2 jenis, BFS dan DFS. Dan ini untuk seperti tugas sebelumnya, ini biasanya dipakai untuk menemukan rute tercepat yang tadi kita bahas itu, yang BFS, Breadth First Search. Ini dari Boston ke Detroit ini lebih dekat mana, apakah langsung atau lewat New York lebih dekat untuk jalur ke Detroit. Jadi ini salah satu contoh implementasi dari Grep. Baik, sekian untuk penjelasan dan presentasi dari Grep. Sumber dari presentasi ini dari programmis.com, quora.com, dan blogscornell.edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.